Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Octavianus. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang desain studi kelayakan bisnis. Yang perlu kita ketahui dari desain studi kelayakan bisnis, yang pertama yaitu studi kelayakan bisnis memiliki tahapan-tahapan dalam menentukan kesempatan usaha. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada tahapan ini, sponsor proyek melihat adanya kesempatan investasi yang menguntungkan. Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman bagi proyek. Yang kedua, perumusan. Tahapan untuk menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang konkret dengan faktor-faktor penting dan dijelaskan secara garis besar. Ketiga, penilaian. Melakukan analisa proyek, aspek pasar, teknik, keuangan, dan perekonomian. Yang keempat, pemilihan. Melakukan pemilihan dengan mempertimbangkan segala keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, implementasi. Menyelesaikan proyek tersebut dengan tetap berpegang pada anggaran. Selanjutnya, tujuan keputusan investasi. Tujuan keputusan investasi memiliki dua manfaat. Yang pertama, bagi perusahaan, dan yang kedua, bagi pemerintah negara. Bagi perusahaan, tujuan keputusan investasi, pemilik perusahaan adalah investor dan tujuan berinvestasi adalah mencari keuntungan untuk memaksimalkan kemakmurannya. Sementara bagi pemerintah negara, tujuan investasi yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran masyarakat. Yang selanjutnya, aspek studi kelayakan. Aspek studi kelayakan dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran mempelajari dan menganalisa permintaan dan penawaran, harga, perkiraan penjualan, program pemasaran, atau marketing mix. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Menyangkut pertanyaan penting tentang studi pengujian pendahuluan, skala produksi, proses produksi, peralatan dan perlengkapan produksi. Yang ketiga, aspek keuangan. Aspek keuangan mempelajari berbagai faktor seperti kebutuhan dana investasi dan modal kerja, sumber pendanaan, taksiran penghasilan, manfaat, dan biaya. Aspek hukum. Aspek hukum mempelajari tentang bentuk badan hukum, jaminan-jaminan yang disediakan jika menggunakan sumber dana dari luar atau pinjaman. Dan yang keenam merupakan aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial meliputi penelitian tentang pengaruh proyek terhadap peningkatan pendapatan negara, devisa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, pengaruh terhadap industri lain di dalam negeri seperti aspek sosial, fasilitas umum, infrastruktur, pembukaan atau pemekaran wilayah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi desain studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.